teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Selamat malam dari mana aja semuanya. Oke, saya mau undang satu teman saya yang sangat luar biasa banget ya. Saya WhatsApp dulu nih. Ready nggak nih? Oke. Kira-kira siapa ya malam hari ini ya yang akan menemani saya nge-live ngobrol dengan teman-teman semuanya? Malam, dari mana aja? Weh, ini narsum saya udah datang nih, keren banget nih. Oke, langsung aja saya sapa. Selamat malam. Rambut baru nih ya. Ya, ini efek sudah tidak potong rambut selama 3 bulan begini nih. Daripada masih panjang lagi, ya sudah potong langsung ya, potong pendek. Ini sama nih, aku kemarin potong kan, gunting poni. Wah, ini diketawain sama netizen nih, jadinya aku singkat lagi. Iya, 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 iya. Kemarin tuh komentarnya poni, semuanya poni. Oke, Oh, oke. Ryan. Malam hari Yes. ini tuh kamu udah ditunggu-tunggu banget sama fans kamu nih ya. Jadi Waduh, siap, siap, ya, siap. semuanya banyak yang udah kenal dengan sosok Ryan Filbert ya. Nah, tapi ada beberapa juga mungkin teman-teman yang baru pemula itu baru mengenal gitu. Boleh dikenalin lagi dong, Ryan, ceritain Oke. kamu gitu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah live bersama Ellen May _ official nih, Instagram resminya Tante Ellen. Wah, saya manggil Tante biar saya muda terus Jangan ya. dong, jangan KCL. Oh, iya, Gue iya, iya, iya. paling enak Siap. aja nih. Oke, oke, oke. Buat Ya, jadi saya memang salah satu sahabat Ellen yang memang juga sama-sama suka untuk sharing mengenai capital market, dan sebenarnya pengalaman saya di dunia pasar modal dan di dunia investasi saya selalu kemukakan kepada semua orang. Saya belum lama lah, saya mulai sekitar 16 tahun yang lalu, dan 16 tahun kan artinya belum sweet 17 ya. lebih lama dari aku. Berarti kalau aku tante, kamu engkong. Aduh, gawat. Oke, Emang Ellen mulai dari tahun berapa, Len? aku 2007. 2000, oke, berarti saya senior tiga tahun lebih awal ya. Saya mulai dari Ya, 2004. kamu om engkong. Iya, iya. Nah, jadi Oke, oke, saya sebenarnya yang paling lucu itu mulainya adalah kalau Ellen mungkin kan ada hubungannya dengan TI or SI ya. Sedangkan saya ini dari Sarjana Seni Rupa. Jadi saya di Trisakti. Di S1 saya itu atas permintaan papa saya. Jadi papa saya itu seniman, dia sebagai fotografi. Jadi usaha dan bisnis papa saya nih, saya yakin kalau yang mungkin sekitar 20 atau 25 tahun yang lalu dan ternyata menggunakan adat ya untuk menikahnya, itu kemungkinan besar akan pakainya itu adalah salah satunya kemungkinan kandidatnya papa saya sebagai fotografernya. Jadi karena itulah saya diminta untuk melanjutkan usaha papa saya dan minta saya untuk jadi seorang sarjana seni rupa. Waduh, saya ini kan dari BPK Penabur, Semak 2 Pintu Air, saya kan juara umum IPA ya kan. Sebenarnya sudah kepingin sekali masuknya teknik kimia atau juga misalnya masuknya ke teknik industri, dan kalau istri saya kan teknik industri ya. Jadi saya sebenarnya berusaha untuk ya ikutin lah keinginan papa saya. Nggak taunya saya memang nggak suka, dan akhirnya saya lebih banyak dagang, saya lebih banyak main di Roximas. Kan yang namanya Trisakti itu kan di Grogol tuh ya kan, yang repot kalau sebelum nyampe Roximas kita harus ngelewatin Sumber Waras, kan itu tempat orang gila semua gitu kan. Kalau bilang sama teman saya mau kemana, Sumber Waras ya. Karena saya sering sekali kan ke Roximas gitu, karena saya dagang pun ya saya mulai belajar mengenai dagang, punya uang lah, saya lalu mulai kenalan dengan dunia investasi, dan salah satunya adalah ya pasar modal ya. Tentunya kalau investasi ya, kalau pada waktu awal umur 18 tahun suruh langsung beli rumah ya kayaknya susah banget gitu ya. Nah, jadi kenalnya ya pertama sebelum saham itu kita kenalnya ini apa, reksadana. Sebelum kenal reksadana kita kenalnya investasi bodong, money game semua kan. Kalau kita browsing di internet ini buat teman-teman juga sampai hari ini saya tadi coba ya. Itu ketika kita search adalah investasi cepat. Waduh, itu isinya keluarnya aneka jenis penawaran-penawaran yang nggak jelas
pogo lagunya gitu ya. Jadi ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi sampai karena saya nggak bisa sama sekali dan saya mulai dari nol, akhirnya yang saya ingat itu adalah, aduh kok kayaknya belajar mengenai capital market sulit. Kalau saya one day bisa, saya bilang, saya janji ke dalam diri saya dan saya didengarkan oleh teman saya waktu itu, saya mau nulis buku gitu kan. Kalau waktu saya 2012, waktu pertama nulis buku itu udah ngelihat buku Ellen, udah kayak buku senior tuh ya kan. Yang saya ingat ih, Gitu traders not traders not gambler kan. Wah, saya bilang, biar kelihatan kita muda ya kan. Ini potong rambut kayak begini sudah saya serahkan kepada capsternya. Saya bilang pokoknya bikin saya kelihatan muda 10 tahun. 17 tahun gitu ya. Oke. Lanjut seru nih. Jadi ya saya mulai kenalan dengan pasar modal, saya akhirnya bisa, saya menepati janji saya nulis buku. Buku saya yang pertama tahun 2012, saya mulai dari belajar trading. Jadi 2004 itu saya belajar trading. Kenapa saya nggak belajar investasi fundamental? Pada saat itu saya rasanya bingung sekali. Bukan pada hari itu saya nggak mau mempelajari investasi dengan membaca laporan keuangan. Karena saya tanya, laporan keuangan yang mana mesti dibaca? Semua lah. 700 lembar. Kalau 700 lembar selesai saya baca, ini ada 300-an perusahaan. Berarti saya sudah selesai dong. Saya bilang, kapan investasinya? Saya bilang, terlalu lama karena itulah saya jadi nggak belajar fundamental analysis pertama kali. Jadi pertama kali trading, saya sih kalau ditanya, saya lebih banyak menguasai technical atau fundamental. Pada hari ini saya berusaha untuk mengimbangi keduanya. Tapi secara rekam jejak, saya tidak bisa bohong bahwa saya sudah 4 tahun lebih tua belajar technical analysis dulu, baru saya belajar analisa fundamental. Ya, kira-kira mungkin teman-teman mengenal saya dengan keseharian saya sering sharing ya, itu ya mungkin ya mengenal saya di investor lah, ataupun ya pengajar lah gitu, atau ya trader lah, kira-kira mungkin ya kayak gitulah. Itulah perkenalan saya kepada teman-teman semua yang di LME Official. Gitu, Ellen. Oke, ini aku nyalain lagi nih komennya. Jadi tadi Ryan lagi ngomong, aku matiin komennya biar bisa lihat nih wajah ganteng Ryan dengan rambut barunya. Bulan ini pakai dibully netizen ini. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman nanti boleh tanya-tanya ya. Jadi kalau Ryan lagi ngomong, saya kadang-kadang akan matikan gitu ya, biar fokus. Terus teman-teman seperti biasa, saya ingetin nanti ada hadiah langsung. Hadiah langsungnya bisa DM saya. Hadiah langsungnya berupa seminar online diskon Vagansa hari Sabtu nanti. Bisa lewat ellendesmay.com/sodv pakai kode promonya Ryan, Cie. Siap. Siap. Oke, poninya mana nih, poni? Wah, kesel. Terus kemudian ini ya, teman-teman jadi berdiri tuh. Teman-teman bisa juga DM saya dengan ketik Ryan, nama, email, dan WhatsApp kamu gitu ya. Jadi itu nanti dapat seminar online diskon Vagansa juga. Dan di akhir sesi akan ada giveaway. Caranya nanti Ryan akan kasih pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab. Dan nanti akan dipilih 10 pemenangnya oleh Ryan dan saya gitu. Oke. Saya mau bahas lagi. Kalau M-Trade ada nanti giveaway belakangan ya. Saya mau bahas lagi nih dari Ryan. Ini ada beberapa persamaannya denganku. Jadi pertama kali masuk di pasar saham, saya ini juga bukan background-nya dari saham. Saya background-nya dari IT. Kalau ini sama-sama sih. Kalau sarjana seni kan tadi kan diarahin orang tua ya. Kalau saya enggak. Dulu tuh saya sebenarnya suka-suka saya sendiri masuk ke IT, ke computer science gitu. Karena saya lihat masa depan itu teknologi. Ternyata masuk ke IT pusing saya. Oh gitu. Iya, terus keluar tuh nggak suka. Meskipun sebenarnya sekarang ternyata bermanfaat banget. Sekarang saya, Ryan tahu ya, saya beraktivitas sekarang banyak masuk ke teknologi gitu ya, pengembangan di pasar modal gitu. Ada Antara, ada IM juga gitu. Nah, jadi waktu itu juga pertama kali saya masuk di pasar saham itu sebenarnya sama kayak kamu sih, nol banget. Dan sama juga, pertama kali yang aku pelajari itu technical dulu. Kenapa? Karena technical tuh kalau menurut aku ya, itu very practical sih dan cocok banget buat retail gitu. Meskipun ke belakang pastinya belajar fundamental juga, dan sekarang nih saya lagi seneng banget liatin laporan keuangan karena momennya kan memang saham-saham lagi banyak yang diskon ya valuasinya. Kemudian makroekonomi, dulu padahal
mau ngelihat angka kayak fundamental makro aja kayak jijik banget gitu. Sekarang jadi ternyata saling berkaitan. Ya saling-saling berkaitan gitu. Ryan, aku mau nanya nih Ryan. Dan ada satu persamaan kita juga nih. Jadi tahun 2008 waktu itu aku tuh kayak rugi gede gitu kan. Terus aku ada janji. Aku janjinya waktu itu wah ini agak religius dikit nih. Padahal aslinya nggak religius, cuman pas lagi ada masalah. Ya. Ketika sulit kita tiba-tiba melihat Tuhan ya. Benar. Jadi berdoanya sambil berlutut gitu. Aku bilang, Tuhan, padahal Tuhan tidak ikut mengambil keputusan dalam jual beli saham, tapi ikut bertanggung jawab. Gimana coba? Oke. Salah banget. Nah, itu aku tulis di bukuku yang hitam tuh, jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi aku waktu itu doa tuh, Tuhan, ini kalau sampai duitku balik lagi, aku mau bagiin buat teman-teman gitu. Dan bagiin tuh aku nggak tahu caranya gimana. Waktu itu masih eranya tahun 2010 tuh era mailing list itu loh, Yahoo Group gitu ya. Kalau sekarang udah kuat sharingnya Instagram kayak gini. Dulu Yahoo Group, terus kemudian Facebook udah ada. Disuruh lah sama teman-teman nulis buku. Ya udah akhirnya nulis. Akhirnya ngajar ya. Jadi waktu itu ada janji. Kalau misalkan ini duitnya balik 2009 sih balik ya. Dan akhirnya saya janji itu gitu. Jadi ya kita banyak persamaan ya. Dan kemarin aku juga ada interview nih ya. Aku ada interview orang lain juga. Dan ternyata tuh kayaknya tuh startnya tuh sama semua gitu loh. Startnya itu memang dari kayak kita dari nol ngerasain susahnya belajar sendiri dan ya. Dan kita juga ada janji untuk bantu orang lain. Nah ini ada yang nanya nih Ryan. Ini ada yang nanya gitu. Sebelum aku bahas pertanyaan orang, aku mau nanya kamu dulu deh. Aku catat Ayo dulu. tanya. Oke. Jadi aku mau nanya sama Ryan nih ya. Kamu nulis buku tahun 2012 ya Ryan ya waktu itu. Terus sekarang buku kamu tuh kayaknya udah banyak banget. Udah berapa buku nih? Baik, kalau bukuku sekarang buku ke-17, kalau nggak ada COVID sudah buku ke-18. Jadi Saya memang aku kalau ngedengerin ini aku merasa tiba-tiba aku tuh malas banget itu. Iya. Itu nggak kelar-kelar tau nggak? Iya, memang sebenarnya kenapa saya juga punya rentetan buku yang banyak sebenarnya karena saya sebenarnya suka dalam mencatat. Jadi setiap perjalanan saya dalam trading atau apapun ya, saya itu suka mencatat. Tujuan dasarnya itu mencatat sebenarnya ya bukan mau dijadiin buku. Tapi apa? Ketika kita mencatat, itu kita sebenarnya lagi kalau di yang komputer tuh ada namanya kan defrag ya, mulai disusun gitu ya. Dengan kita menerima ilmu dari orang lain, itu tuh pengetahuan kita tuh sebenarnya acak-acakan. Ketika kita berusaha untuk menulis dan meringkas dengan versi kita, lalu ditambahkan dengan gaya kita, maka membuat kita itu jadi memahami konsepnya secara lebih gaya kita dan akhirnya ya lebih bagus. Nah, jadi itulah kenapa sebenarnya buku-buku yang saya tulis itu sebenarnya adalah catatan. Bukan artinya buku yang saya tulis itu nggak ada yang salah gitu, tapi dan akhirnya saya kira kalau saya punya target dari diri saya gitu ya, sekaligus saya deal-dealan dengan penerbit saya memang punya target untuk 20 judul dan sepertinya sih di tahun ini saya kalau misalnya COVID selesai ini saya akan ada 2, jadi satu sudah ada di pipeline penerbit, satu ada di saya sendiri ini mungkin akan selesai di 2 bulan lagi. Memang saya berusaha untuk kalau misalnya hari ini kalau nggak bisa nulis nih Ellen ya, saya selalu nulis ya pakai Google Mail, di mana Google Mail kan ada draft ya. Jadi draftnya saya ketik sedikit, nanti tinggal hanya insert mengenai image dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya menulis itu, iya. Jadi saya selalu mencoba untuk mencatat apa yang saya pelajari itu secepat mungkin agar nggak lepas. Good idea ya, ntar aku ikutin tipsnya deh biar bukuku cepet kelar gitu. Jadi sebenarnya ya, aku on prep nulis 2 buku. Kemarin tuh sebenarnya ada satu orang nulisin aku biografi. Terus aku ngerasa, ini kayak nggak cocok sama aku sekarang. Terus temanku yang nulisin bilang, lah lu udah berubah, terbitin aja yang ini jadi fase 1. Nanti fase 2 buat yang sekarang. Saya ngerasa kayak terlalu lama ngedit, saya edit nggak rilis gitu. Terus yang kedua ini mau bikin yang strategi investasi yang baru ya saya entah kenapa lebih nyaman untuk sharing tuh lewat video kayak gini gitu. Jadi ketika kita berbagi kita bisa kayak tersusun semuanya jadi puzzle lebih tersusun gitu. Jadi istilah ada satu quotes tuh ngomong kayak gini tuh,
teach to learn. Jadi ketika kita sharing, ternyata kita juga lagi belajar gitu. Oke, Oh, ini lucu banget nih. Ada pertanyaan dari sinyal ya, putus-putus ya. udah bagus. Barusan terputus. Eh, Coba. Ya, padahal udah pakai ini Telkomsel ini ya. Nih, ada Ah, pertanyaan nih ya, ada pertanyaan dari Andi Sagaralim. Aku Aisyah, aku nyangkut udah lama. Berdoa agar dikabulkan agar naik. Wah, itu dia. Ini makanya saya tulis di buku saya yang hitam ini jangan ditiru nih ya. Kemarin waktu saya doa didengar gitu. Tapi iya, sebenarnya iya. di buku itu sebenarnya ketika kita beli jual saham kita harus objektif. Objektif tuh Iya, artinya apa? Nggak boleh ngarep berharap semoga nanti saham naik kayak gitu-gitu. Tim saya iya. juga ketika dibawain morning briefing setiap pagi, ketika saya Mm, dengar ada kata semoga hari ini nggak boleh. Jadi kita harus objektif, iya, mau naik betul. turun ya pokoknya kita hadepin gitu. Oke teman-teman, nanti pasti akan ada tentang pembahasan saham. Jadi ini banyak banget yang nggak sabar untuk naik-naik saham dan IHSG ke depan gimana ya. Udah pada Iya. galau katanya sekarang ini lagi ngetren ini nih. Trennya tren kanguru. Jadi bukan bullish, bukan bearish, tapi kanguru. Lompat-lompat tapi nggak jelas Wah, kemana gitu. ajrut-ajrutan ya. Iya, iya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanyain lagi Ryan nih ya. Ryan, kamu tuh lebih Eh, suka, aku off comment dulu ya teman-teman ya. ya, Kamu lebih ya. suka strategi apa yang kamu ngerasa paling cocok banget itu apa? Kayak investasi itu mungkin ada value, Iya, growth, terus iya, kemudian cara belinya saham atau dengan dollar cost averaging, iya. bertahap atau trading atau gimana? Terus Baik. kamu lebih suka Jadi, saham atau forex kayak gitu-gitu. Boleh iya. diceritain dong? Baik, jadi kalau saya mau cerita, saya tadi mau tambahin sedikit ya. Sebenarnya kalau di tahun 2008 pada saat itu, yang paling saya sebel dari 2008 itu adalah karena saya kan lagi hektik-hektiknya trading tuh ya. Saya kan ada salah satu guru di pasar modal itu yang memang mainnya adalah benar-benar copy trade. Jadi jigobur dulu namanya pasukan jigobur. Dapat jigo gua kabur gitu kan. Jadi selalu ngambilnya pendek terus. Jadi yang saya paling rasa di 2008 itu selain ada barang yang nyangkut, yang saya paling sebel itu selalu auto reject bawah kan, ditutup langsung langsung pada hari itu langsung tutup sampai sore nggak buka lagi pasarnya. Disitulah saya jadi ngerasa bahwa wah kayaknya saya mesti belajar hal lain nih, nggak boleh saya hanya belajar itu. Jadi artinya saya juga mau ceritakan mulai kalau dari pertama kali saya mulai belajar trading, saya sama lah pasti dengan semua teman-teman ya, pasti inginnya adalah untuk cepat suatu hal yang short term, yang menghasilkan untung yang besar, yang tidak memberikan risiko. Pokoknya keren sekali. Itu yang saya juga rasakan. Jadi kalau ditanyakan dari 2004 menuju 2020, maka pasti sudah mengalami banyak sekali transformasi yang pada akhirnya saya hari ini, kalau ditanya, Ryan hari ini trading nggak? Trading. Apa yang dilakukan? Saya swing trading. Swing trading itu gimana Ryan? Saya sudut pandangnya adalah transaksi saya harus selesai kurang dari 1 bulan. Dan saya memiliki batas risiko bawah, yaitu 5%, tapi saya tidak pernah mematok batas atas. Ini juga yang sering ditanyakan kepada Ryan nih, di mana Ryan ditanya, Ryan, kalau taking profit berapa persen sih? Kalau saya nggak pernah berapa persen, saya bilang, kenapa? Karena kan pasar yang naik bukan kita yang minta. Pasar naik karena keinginan pasar, tapi kalau pasar turun, kalau mau selesai kita sendiri yang udahan. Gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya juga bilang ya. Jadi ketika pertama kali saya belajar dulu, jelas saya beda dengan hari ini. Lalu kalau ditanyakan yang namanya sebenarnya saya lebih suka dengan pasar yang mana? Sebenarnya saya suka dengan pasar apapun yang menghasilkan uang. Jadi saya tidak pernah menyatakan sebuah pasar baik atau buruk. Tapi ingat, tapi saya tidak suka pasar yang cenderung merugikan orang. Nah ini garis bawah yang saya perlu ceritakan kepada Anda. Pasar yang cenderung merugikan orang adalah sebenarnya biasanya nih, Adi, saya tidak berani dengan pasti ya, tapi kalau regulasinya ada di regulator judi, kemungkinan besar itu memang desainnya itu bukan capital market dasarnya. Dan ada loh yang pada hari ini salah satu instrumen yang menggunakan pergerakan naik dan turunnya dengan menggunakan cryptocurrency, dengan saham, tapi sebenarnya dia kalau 2 menit kemudian ada di atas, 2 menit kemudian ada di bawah, maka saya ambil short atau saya ambil, menurut saya
itu seperti judi gitu loh. Dan itu kalau saya memang saya hindari pada saat ini. Tapi Bisa untuk dikasih tahu pasar tuh namanya apa biar teman-teman bisa lebih aware gitu. Tapi nggak ya apa-apa, ini kan pandangan pendapat ya ya. Jadi ya nggak apa-apa, bisa dikasih tahu tuh. ya. Jadi kalau teman-teman harus bisa bedakan yang dimaksud dengan binary option dan options trading. Nah, kalau untuk binary option saya jujur pribadi saya memang tidak terlalu ikuti. Kenapa? Karena memang tidak ada unsur hedgingnya, tidak ada unsur korelasinya terhadap capital market, tidak ada yang namanya kita bisa terapkan makroekonomi kita tidak bisa menerapkan top down analysis kita hanya menggunakan sebuah dasar statistik saja yang menggunakan seperti technical analysis, tapi cuma untuk 1 atau 2 menit ke depan. Itu yang saya hari ini tidak lakukan. Tapi semua pasar pada saat ini saya lakukan. Saya udah nunggu sebentar lagi pasar US buka. Lalu saya juga lihat harga emas kemarin baru saya pagi hari gitu kan, modelnya udah di 1.705 sekian gitu. Saya just taking profit saya. Begitu saya tinggal, saya kan mesti ke Jakarta, udah kena taking profit saya di emas. Jadi baik emas, lalu juga tadi sempat ngobrol sama Ellen, kita ngintip, sorry lu tadi buka chart apa? PTBA. Oh iya boleh juga. Kayaknya lucu juga tuh. Distracted lah ya. Tuh ntar kita juga tuh. Pakai MA apa tadi gue mau lihat. Tapi iya, artinya saya sebenarnya saya suka lah dengan semua pasar yang menghasilkan keuntungan. Jadi saya tidak ada suatu preferensi apapun, dan saat ini saya lebih ke 1 bulan atau ke arah 1 tahun kalaupun ada ya investment sekalian. Jadi ya metode saya seperti itu. Dan saya diversifikasi karena saya tidak tahu ya orang lain ya. Tapi kalau saya sebenarnya tidak tahu mana pasar yang akan naik duluan. Saya tidak tahu apakah dengan naiknya harga emas, saya kemarin berpikir ada sesuatu yang terjadi dengan market US. Ternyata tidak juga. Market US biasa saja. Dan ternyata begitu naik sudah hari kedua, tidak turun-turun juga gitu ya. Jadi kita tidak pernah bisa mencari sesuatu korelasi cocokologi, saya bilang, yang terlalu firm banget. Jadi gitu ya. Iya, saya tidak tahu. Jadi saya lebih baik saya mendiversifikasikan uang saya ketika ada barang diskon, let's say properti sekalipun diskon, ketika harganya cocok dengan yield saya masuk. Ketika ada bank yang berani memberikan sesuai dengan LPS, saya juga masuk gitu. Oke. Benar. Jadi bukan cocokologi gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengar ya tentang bagaimana Koko Ryan, ya. Kok panggil aku Cici Ellen. Oke ya, jadi Koko Ryan ini gimana caranya berinvestasi ya. Jadi Ryan Filbert ini swing trading definisinya. Kalau menurut Koko Ryan di bawah 1 bulan gitu. Nah, ada investasi juga, dan Ryan juga ada di pasar forex dan juga di gold commodity trading. Nah, tapi kalau saya sendiri, saya lebih memilih di saham. Saya banyak fokusnya di saham. Kenapa saya di saham? Karena jujur kata saya nggak ada waktu. Sebenarnya kalau ilmu di trading saham dan forex itu ilmunya mirip-mirip banget gitu ya, bisa diterapkan. Jadi kalau bayangin ini. Pagi kan saya ada aktivitas untuk ngebantu member ya, jadi mantau IM Trade bareng tim, terus kemudian tim handle, terus kemudian saya kerja yang lain, termasuk ya salah satunya ya baca riset, laporan keuangan kayak gitu-gitu untuk mempersiapkan materi hari Sabtu, banyak hal lah. Terus kemudian edukasi bareng IDX. Nah, sore hari kalau saya masih harus, ini kan ini nge-live ya 1 jam ya, dedicated for netizen live ya. Gitu ya. Jadi kalau saya masih harus forex kayak gitu nggak ada waktu. Nah, tapi teman-teman, saya cuma mau kasih dikit nih tips untuk teman-teman yang trading saham, terus ke forex, ke options, serupa tapi tak sama. Jadi kalau di saham ini, meskipun dibandingkan dengan reksadana dan obligasi, dia resikonya lebih tinggi, rewardnya lebih tinggi. Nah, si option sama si forex ini, dia punya reward and risk lebih tinggi juga. Jadi ilmunya harus dipersiapkan sekali gitu ya. Dan teman-teman, kemarin tuh Ryan ada satu berita nih Ryan. Kamu baca nggak, ada berita ini nih, ada satu trader masih muda, umur 20 tahun. Meninggal. Itu bunuh diri tuh. Kenapa? Ternyata dia trading options, terus kemudian dia ada utang. Sebenarnya tuh bukan salah optionsnya, bukan salah instrumennya, bukan salah sekuritasnya juga, tapi
yang terpenting adalah bagaimana kita sebelum berinvestasi, sebelum trading itu kita Oh iya. belajar dulu. Oke, saya mau sharing nih dari ya Kemarin tadi Ellen sempat lihat hasil terakhir portofolio si anak itu yang akhirnya bunuh diri. enggak gimana tuh? Nggak, saya dapat screenshotnya bahwa ternyata pada akhir jam sesi trading pada hari itu sebenarnya dia profit 4.000 US loh. Dia pada profit 4.000 US. Dia kalau tidak salah ya dari investigasi dia mengambil metode namanya bull put spread. Jadi dia mengambil dua kondisi put ya, dan ternyata sebenarnya dia tidak rugi. Ini kenapa? Ini jadi penting sekali buat teman-teman semua bahwa kalau yang namanya trading apapun, pertama yang namanya options itu derivatif. Jadi jelas saja saya waktu pertama juga belajar options kan, kalau ingat ya 2004-2005 tuh era-era option market tuh lagi booming-boomingnya. Jadi belajar itu sebenarnya salah. Yang benar itu adalah belajar dulu dua hal yang utama. Pertama adalah belajar saham, dua belajar surat utang obligasi. Jangan belajar ngutangin teman, tapi belajar surat utang obligasi. Karena dua ini adalah produk primernya dari seluruh turunan yang ada, mulai dari indeks, mulai dari reksadana, ETF, CFD, dan teman-temannya semua itu options juga termasuk. Jadi sangat salah kalau misalnya orang pertama kali belajar langsung belajar forex. Itu seperti tiba-tiba belajar nyetir mobil pakai mobil balap. Waduh, susah ngegasnya, susah ngeremnya. Pelajarannya kalkulus gitu ya. Iya. Dasarnya semua saham dulu gitu. Betul. Oke. Nah, ini tadi Koko Ryan udah jelasin tentang strategi investasi dan tradingnya, oke ya. Nah, kalau saya sendiri gimana? Saya lebih ke arah, oke. Ini saya lepas dari tripod saya dulu nih. Pada awalnya tuh aku tuh sama kayak kamu Ryan. Aku dulu tuh trading dan tradingnya nggak jelas, dinamain trading ala apa nggak jelas. Pokoknya cuan bungkus gitu ya. Terus setelah lama-lama saya belajar di saham, saya belajar ada banyak metode. Ada yang namanya metode investing, ada yang kelihatan nggak ya teman-teman ya? Tulisanmu raketok, naikkan dikit. Tulisanmu raketok. Oke. Investing, trading, investing dan trading ya. Nah, ternyata investing ini ada banyak metode juga. Ada yang namanya value investing, grow investing, dan banyak lah ya. Trading juga ada yang namanya, saya bagi jadi dua. Padahal sebenarnya ada macam-macam, ada scalping juga. Ini saya bagi jadi dua. Satu namanya swing trading, satu namanya trend following, atau saya sebut dengan strategi super trader. Nah, jadi teman-teman mungkin yang kalau kayak gini kelihatan nggak ya? Teman-teman yang tiap hari ngeliatin aku live, ini aku mau gambarin nih ya. Jadi kalau, aduh, ngeblur dia. Inilah kendalanya kalau lagi nge-live Instagram, nggak bisa share screen. Ribet. Jadi kalau lagi market lagi di bawah, ini biasanya kondisinya di sini sangat sideways seperti saat ini. Either way di atas sini. Nah, ini terbentuk pola kangguru, ngeblur ya. Munduran dikit, Ellen, nggak kelihatan ya? Munduran dikit ya. Ini HP ku sedang mencari fokus. Kelihatan kah? Nggak kelihatan. Gunungnya orang ketok. Gunungnya orang ketok. Ini ketok nggak? Ketok ini. Wes. Nah, ini yang disebut dengan pola kangguru nih, teman-teman nih ya. Nah, jadi kalau lagi di bawah atau di atas kayak gini, ini seringkali terjadi pola sideways. Yang lucu-lucu tuh bilang pola kangguru. Di sini saya pakai strategi swing trading. Nah, di sini saya juga nge-swing. Biasa di sini saya lebih banyak swingnya di sini. Jadi kalau teman-teman yang ikut IM Trade dari bulan Maret sampai sekarang ini kita jauh lebih banyak saham swing. Nah, jarang banget saham super trader. Nah, kalau kondisi market lagi normal itu dalam kondisi long term uptrend, nanti saya kasih lihat IHSG. Di sini saya banyak gunakan metode super trader atau yang disebut dengan trend follower. Nah, kalau crash-nya gede, jatuhnya gede ya di sini, atau bisa juga saya gambar yang baru. Di sini ya, ini IHSG turun, kemudian udah sempat naik dikit. Ini valuasi turun banget kan. Ini crash-nya crash gede, bukan yang kayak 2015 atau 2013. Ini crash ala ini 2020, 2008. Di sini selain pakai swing, aku pakai value investing. Wah, ini semua kemarin bingung nih Ryan. Semua pada bingung. Ellen kok tahu-tahu ngomongin value investing ini Ellen, jadi ini Ellen beneran nggak sih gitu? Dikira saya sama gitu.
Ya. Jadi ini dikira kayak saya kesambet apa ini, masa pandemi saya kena ini. Jadi value investing gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kita mesti fleksibel juga ya, tergantung dengan situasi market, bukan tergantung dengan situasi portofolio kita. Ya, jadi Iya. gini Ryan, kemarin sempat sempat ada yang bingung. Saya bilang jadi trader atau investor, kapan masuk buat investasi itu mesti fleksibel. Kalau marketnya jatuh crash gede, kita jadi beli untuk value investing oke. Kalau Iya. marketnya lagi dalam kondisi kangguru trend, bukan bullish, bukan bearish, tapi sideways, kangguru trend, itu saya lebih ke swing trading. Kalau marketnya dalam kondisi normal, saya lebih memilih menggunakan strategi super trader atau trend following, bahkan pilihan sahamnya banyak saham yang second liner. Kenapa? Karena dalam kondisi market normal, saham-saham blue chips itu selain valuasinya dia mahal, pergerakannya juga alon-alon. Alon-alon ya, lebih alon-alon daripada Putri Solo gitu. Wah, ini saya di Solo tapi nggak kayak Putri Solo nih cara ngomongnya. Ini sudah Oke. new, gaya baru, Iya. gaya baru. Nah, ini Putri Solo keturunan Makassar sebenarnya, keturunan ujung pandang gitu. Ya, jadi Oke. teman-teman itu tadi, kalau saya pakai strategi itu saya akan pilih sesuai dengan timingnya. Dan yang menarik, ketika kondisi lagi di dalam state 1 seperti di bawah ini, di sini ya, kondisi seperti di sini atau di sini, ini saya banyak menggunakan buy on weakness. Nah, kalau yang di sini saya biasanya mengurangi trading. Ini contohnya kemarin 28 Februari itu saya 100% cash, nggak trading sama sekali, terus dia jatuh, baru kemudian saya trading di sini. Nah, contoh buy on weakness tuh kayak gimana nih? Nah, ini tadi nih, ini adalah yang mendistract meeting saya dengan Koko Ryan nih ya. Kok meeting apa? Setelah curhat saham lah ya. Oke, jadi kita tadi bahas, nanti malam nge-live mau bahas apa gitu ya. Oke, ya jadi ini nih teman-teman, tadi kita di Mtrade kita ada trading ini, beli ini ya. Jadi ya ini udah jatuh 1 2 3 4 hari. Nah, katanya ada trading error kemarin. Terus ini si PTBA itu kan dia udah habis bagi dividen tuh. Habis bagi dividen, dividennya gede banget ya, gede banget. Jadi banyak yang cuan bungkus gitu. Terus nah ini teman-teman nih, tadi saya buy on weakness di sini gitu. Jadi kalau mantul ya saya profit taking sampai kapan? Ya kayak Koko Ryan bilang tadi, saya tidak membatasi juga. Nah, caranya gimana dong? Cara tahu mau profit takingnya piye ini gitu ya. Nah, kalau tadi ini Ryan bilang nggak batasin profit, terus caranya profit taking gimana? Aku kasih tahu teman-teman. Kalau untuk short term, kalau untuk swing trading, caranya profit taking ini loh. Cara beli kan ini tadi candlenya hitam ya, gede ya. Terus lama-lama kan candle hitamnya mengecil ya. Nah, ini saya beli nih. Nah, kemudian kalau profit takingnya sama, ini kan kalau misalkan dia naik, putihnya gede nih. Ini nunggu nih, ini cara-cara gampangnya buat ngejelasin ke netizen di Instagram gitulah ya. Kalau di seminar ya pastinya lebih detail. Ini candle mengecil, ya, candle mengecil dan kalau volumenya turun, artinya dia daya belinya semakin mengecil. Nah, disinilah momen dimana saya harus profit taking dan disertai kalau ini dekat dengan satu resisten. Nah, teman-teman nanti join aja seminar online diskon Vaganza gratis kok, ditraktir sama Koko Ryan. Ya, jadi masuk ke ellendesme.com/sodv dengan kode promo Ryan. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk swing tradingnya. Nah, kalau untuk yang super trader, aku ada gambar lagi sih sebenarnya. Aku coba kasih lihat contoh yang ini ya. Semoga masih ada. Nah ini dia, ini contohnya. Ini yang super trader. Waktu itu aku beli ketika breakout dari sideways yang panjang gitu. Jualannya kapan? Sama kayak Koko Ryan bilang nih, kita jangan membatasi profit. Nah kalau yang super trader, rentang waktunya saya nge-hold lebih lama, sekitaran 6 bulanan bisa gitu ya. Dan ini aku jual ketika ini ada mulai pembalikan arah turun. Ini kalau teman-teman lihat kan candle merahnya lebih gede ya daripada yang hijau-hijau di sini dan volume transaksinya di sini juga lebih gede gitu. Jadi ini tanda supply lebih besar daripada demand. Kira-kira kayak gitu tuh. Jadi teman-teman yang nanya, aku tadi trading apa?
Aku nggak beli banyak saham, cuman satu aja. Aku buy on weakness PTBA, tapi disclaimer juga ya, gitu. Kalau yang mau ngikut-ngikut, karena kalau di IM Trade kita pandu lebih lengkap sampai ada stop loss-nya, beli berapa banyak kayak gitu. Oke, terus lagi nih, tadi tuh ada saham yang sebenarnya menarik perhatian kami nih. Nah, ini SCMA, Surya Citra Media. Ini sebenarnya ini menarik banget polanya. Nah, tadi breakout. Kenapa kita nggak beli? Karena saya melihat tren besar nih. Jadi ketika kita trading, kita juga harus melihat tren besar. Jangan cuma lihat jangka pendek aja. Ini SCMA bagus banget, perfect banget polanya. Nah, teman-teman, ini IHSG, ini dia ketahan MA 100, terus kemudian ini juga ketahan beberapa resisten ya. Teman-teman yang udah ngikutin live aku tiap hari mungkin tahu ya, ini aku juga berhati-hati IHSG secara monthly, dekat dengan resisten monthly juga udah naik 3 bulan berturut-turut, plus sekarang mulai ada banyak tanda-tanda COVID-19 itu masuk wave 2, bahkan Korea sendiri juga udah bilang mereka tuh confirm, udah umumin wave 2 gitu, karena kemarin banyak yang liburan di bulan Mei kemarin gitu. Oke, Ryan, sekarang kalau ngomongin tentang kondisi perekonomian saat ini nih, bicara tentang pandemi, bicara tentang kondisi perekonomian, view kamu gimana? Ada orang yang view-nya bullish, bullish dong, kenapa? Karena ini pemerintah sama bank sentral, wah ini bank sentral cetak duit terus, beli obligasi, beli aset-aset ini, terus kemudian beli ETF, sehingga pemerintah bisa kasih stimulus terus, sahamnya bakalan naik lagi. Tapi ada yang versi bearish, bilang, wah bearish nih, kenapa ini COVID-19 ini belum kelar, udah dibuka PSBB-nya. Terus ada yang bilang bullish lagi nih, Morgan Stanley aja bilang, Indonesia bakalan nomor 2 gitu. Dan memang kalau kita lihat data perlambatan perekonomian di negara kita kuartal 2 yang diprediksi minus 3, sekian persen itu paling mendingan dibandingkan semua negara lain, bahkan dibandingkan India pun paling mendingan, kita nomor 2 setelah China ya gitu. Oke, kalau menurut kamu pandangan Ryan terhadap perekonomian ke depan ini gimana nih? Ya, jadi pertama kita semua sama-sama tidak ada yang pernah mengalami versi dari kondisi hari ini. Kalau kita mau cari yang paling mirip adalah kondisinya pandemi kayak gini adalah Spanish flu yang ada di tahun 1918. Nah, jadi kalau dari saya nggak ngambil dari sudut pandang itu dulu. Kenapa? Karena kalau kita pelajari 100 tahun yang lalu, sudah banyak ilmu yang jauh berbeda. Satu, dari sudut pandang percepatan teknologi. Pada hari ini, kita ada pesawat tanpa awak. Kita juga sudah ada lagi kemarin dari Tesla sudah mengeluarkan itu siapa tuh tiba-tiba lupa dia mau pergi ke Mars segala macam gitu ya. Jadi sudah beda sekali dengan teknologi yang ada, sehingga keyakinan saya adalah pandemi ini akan lebih cepat ditemukan vaksinnya dibandingkan dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau Anda ngikutin ditemukannya vaksin, itu vaksin paling cepat ditemukan 3 tahun. Jadi artinya kalau kemarin dari bulan Desember 2019 itu adalah asal muasal dan awal mulanya, berarti tambah 3 tahun lagi, waduh, kita udah kejang step nih gitu ya, kalau dari versi saya. Jadi saya lihat ini kita bisa akan melewati ini dalam 1 tahun secara natural ya. Dari 1 tahun adalah dari mulai bulan Desember ya, kalau nggak Desember 2020 ya akan sampai dapat tambahan babak mega bonus, tambah 6 bulan lagi sampai bulan Mei atau bulan Juni 2021. Nah, saya mau cerita, saya mengolah data dari penurunan besar di indeks harga saham gabungan ya, Ellen. Yaitu tahun 90, tahun 98, tahun 2003, 2008, dan 2015. Jadi saya punya data 5, di mana IHSG drop di atas 20% dari titik tertinggi. Saya ulang, 98, 2003, 2008, 2014 menuju 2015. Nah, yang menarik adalah saya mau coba cari tahu sebenarnya mereka dari titik tertinggi turun ke titik terendah sampai lebih dari 20% itu berapa lama sih durasinya? Ternyata durasinya rata-rata di atas 1,5 tahun. Yang paling cepat itu adalah yang kemarin doang, yang 2014-2015. Jadi kita nggak merasakan panjang-panjang, dia drop langsung naik lagi. Tapi yang lainnya 1,5 tahun, 1 tahun, dan bahkan ada yang lebih dari 1,5 tahun, seperti tahun 90-an. Itu yang saya bisa dapat datanya. Tapi ada yang lebih seru lagi.
Kalau ternyata kita cari titik recovery, di mana titik recovery itu dari titik terendah, balik dong ke titik semula dari sebelum dia jatuh, yaitu di titik tertingginya. Ternyata rata-rata membutuhkan waktu recovery 3 tahun. Jadi, kalau ada yang berharap hari ini tiba-tiba karena drop dari tahun 2018 dan tiba-tiba berdoa sama Tuhan untuk minta sahamnya kembali naik, maka rasanya baru dikabulkan mungkin 2 tahun lagi. Deg-degan tuh mereka. Karena apa? Karena statistik. Ryan nggak boleh gitu, betul. Tapi kan kita harus membaca dengan statistik. Kita diberikan data historis itu untuk belajar. Makanya kita harus belajar. Kalau kita nggak pernah belajar, kita akan menjadi lebih parah dari donkey, ya kan? Jebur lagi, jebur lagi gitu. Nah, jadi pertama dari titik tertinggi ke titik terendah 1,5 tahun, dan kita sudah melewati fase 1,5 tahun loh. Dari 6.700 menuju 3.900 kemarin itu ada di 1,5 tahun. Syaratnya itu tercukupi. Syarat yang belum adalah kapan baliknya gitu. Baliknya kapan? Itu Anda mungkin akan melihat 2 atau 3 tahun bisa back to 6.800 lagi. Tapi saya mau cerita, ada satu data yang nggak kalah menariknya adalah seberapa besar dia turun, seberapa besar dia balik, itu bisa menghasilkan keuntungan bagi Anda yang berani. Jangankan ngomong trading dulu deh. Kalau trading itu kan benar-benar skill dagang dong. Yang namanya skill dagang itu tidak semua orang punya kemampuan skill dagang. Iya dong, skill dagang kan mesti memiliki insight dong, dagang apa yang bagus. Ya kan kalau tiba-tiba nggak pernah lihat SCMA kan dia nggak tahu, kelewatan dong barang dagangan yang bagus, bener nggak? Saya kayak kemarin di live sebelumnya saya bilang kalau hari ini dagang masker udah nggak laku. Kalau saya bilang kalau saya suruh dagang hari ini saya dagang obat kuat, saya bilang semua orang di rumah obat vitamin. Nah, jangan yang lain-lain dulu gitu ya. Nah, terus sekarang kalau dari kondisi dia turun dan dia balik, itu ternyata bagi orang-orang yang tetap berani beli saja, itu return-nya untuk kembali itu bisa 3-4 kali lipat loh. Jadi, sekarang saya punya 3 pesan. 1, yes, oke, kita tidak pernah tahu titik terbawah. Kita selalu berharap yang 3.900 kemarin lah terbawah. Yes, kita tidak tahu berapa lama akan recovery. Tapi menurut data, jangan pernah berharap kurang dari 1 tahun tiba-tiba recovery. Karena berdasarkan data itu belum ada. Kalau ada, berarti Anda sedang sangat beruntung menghadapi hidup ini. Gitu ya. Yang ketiga adalah, seberapa jauhnya jatuh. Tapi kalau Anda berani untuk melakukan pembelian investasi atau whatever itu namanya, Anda bisa 3-4 kali lipat. So, rasanya sih kalau dari saya melihat view kayak gini, saya tahu kondisinya, saya lihat, saya tahu bahwa negara kita ini kan berbeda sekali ya, bahwa kita ini adalah consumer based. Jadi China itu nomor 1, nomor 2 adalah Indonesia, dan ya kita melihat bahwa pemulihan ekonomi itu kan berdasar kepada sektor real. Capital market itu biasa ngikutin. Terbalik kalau Amerika, belum diapa-apain, stimulus ekonomi baru, baru mau gitu dia udah terbang. Agak beda sendiri. So, agak beda kondisinya. Jadi menurut saya tidak terlalu khawatir, dan saya juga berharap Anda juga belajar dari sejarah. Belajar dari sejarah, jangan percaya Ryan, tapi belajar dari sejarah. Gitu. Oke. Jadi tadi aku simpulin ya, tadi kamu ngomong bahwa kita tuh nggak tahu bottomnya kapan dan seberapa jauh jatuhnya tuh harus diin. Benar banget ya, ada orang yang tahu jatuh itu seberapa dalam gitu loh. Banyak yang nanyain IHSG bakalan sampai kemana sih. Saya paling kalau ditanya, saya pasti akan mencari support-supportnya. Dan support yang paling parah kan kemarin kan memang kejatuhan di bulan Maret. Jadi ya memang view-nya paling dalam sampai di situ dulu. Kita jangan mendahului market sebelum ada konfirmasi. Nah, bicara tentang siklus, tentang krisis ya, teman-teman mungkin heran nih, mungkin bingung apa sih yang menyebabkan krisis itu terjadi. Nah ini tadi aku keinget mau cerita ini nih setelah Ryan cerita tentang krisis yang terjadi selama berulang-ulang beberapa kali. Nah aku suka kasih lihat ini teman-teman. Jadi ini sebenarnya kemarin aku tampilin di seminar Diskon Vaganza last time ya. Ini aku belajar dari Ray Dalio. Semoga kelihatan ya, agak-agak silau. Nah teman-teman kelihatan nggak ini? Bisa lihat nggak? Keto ora bro. Oh kelihatan, tapi titik toh itu mesti kemana tuh? Arahnya yang mana yang mau kamu lihat, kasih lihat? Oh yang itu ya kelihatan. Ini loh bro, ini loh, ini kurva pita-pita ini loh. Oke kelihatan ya.
Nah, teman-teman, jadi kenapa sih perekonomian bergerak? Perekonomian bergerak itu kan karena ada transaksi kan. Transaksi Ya. spending dan juga ada income bagi orang lain. Spending Anda menjadi income bagi orang lain dan seterusnya. Nah, kalau nggak ada yang namanya utang, maka perekonomian itu akan tumbuh linier kayak gini. Tapi kalau misalkan ada yang namanya utang, ya perekonomian bisa tumbuh jadi kayak gini. Ini dalam jangka pendek, ini namanya disebut dengan siklus hutang dalam jangka pendek. Nah, kalau yang panjang ini namanya siklus utang jangka panjang gitu. Nah, yang Hmm. menarik nih teman-teman ya, di sini kalau misalkan terjadi inflasi, suku bunga dinaikin, wah turun perekonomian, deflasi suku bunga diturunin, perekonomian naik kayak gitu terus tuh mainannya ya bank sentral kayak gitu. Nah, itu istilah gampangnya ya, bukan mainan sebenarnya. Oke, tapi ada satu kala di mana terjadi di puncak hutang jangka panjang, siklus hutang jangka panjang. Ketika terjadi perlambatan perekonomian, terjadi deflasi, inflasinya very low, terus kemudian suku bunga diturunin ternyata masih nggak gerak-gerak sampai di Amerika tuh jadiin suku bunga nol ya, suku bunganya Ya. nol gitu. Nah, supaya apa? Supaya perekonomian bergerak dan dikasih stimulus banyak-banyaknya kayak gitu. Nah, stimulus itu dilakukan dengan cara apa? Ya bagi-bagi duit gitu ya. Jadi bagi-bagi duit, caranya bagi-bagi duit gimana dong? Kan pemerintah nggak bisa cetak duit, ya bank sentralnya yang cetak duit, kasih duit ke pemerintah dengan cara membeli government bond, dan bahkan mereka beli ETF nih. Terus bahkan yang keren nih di Amerika nih ya, wah niat banget nih, sampai ngebeli government bond itu ini di pasar secondary. Nggak tanggung-tanggung mereka juga beli corporate bond dari swasta. Wah, jadi duitnya uh, bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia juga ada stimulus tuh. Dan kalau teman-teman tahu kemarin ya yang namanya ORI 17 duitnya buat apa tuh? Itu namanya saya bilang ke teman-teman saya yang mereka mau masuk ke ORI ya. Artinya gini, kalau kamu beli ORI 17, duit ini dari rakyat kasih ke pemerintah, dibagiin lagi ke rakyat yang lain gitu yang membutuhkan gitu. Jadi teman-teman dengan beli ORI 17 dengan ya itu sebenarnya ikut membantu pemerintah gitu. Ada risikonya nggak sih kayak gini gagal bayar? Ya kalau government punya resiko gagal bayar kecil lah ya gitu. Dan ya itu diversifikasi. Kalau saya sih masih di saham ya, karena apa? Buat saya sekarang ini saham sangat menarik banget. Oke, balik lagi bicara tentang perekonomian, siklus crash tadi, siklus krisis tadi. Nah, siklus hutang itu bubble-nya pecah, itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek kayak yang tadi grafiknya yang kecil-kecil itu bisa diselesaikan dengan naik turunin suku bunga biasa kayak gitu ya. Dan ketika jatuh, pasar saham juga jatuh tuh recovery-nya cepat gitu. Tapi kalau misalkan pas kena siklus utang jangka panjang kayak tahun 1929 amsyong gitu ya. Nah, itu kenapa amsyong? Recovery-nya lama. Nah, tapi nih sekali lagi teman-teman, kita nggak bisa samain kondisi kita saat ini seperti kondisi kita kayak tahun 1930 ketika Warren Buffett baru lahir. Kondisi sekarang ini teknologi udah berubah sekali. Dan teman-teman nggak bisa samain kayak COVID-19 ini sama kayak Spanish flu. Kalau dulu perekonomian mandek, benar-benar mandek. Tapi sekarang nih ya teman-teman ya, kalau Anda perhatikan, terutama di ini negara plus 62 ini luar biasa lah ya ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, kita masih bisa bertransaksi secara online, belanja online itu pasti. Dan kalau aku perhatiin lagi ya, aku punya saudara, itu dia jual sepeda. Larisnya bukan main. Sampai dijual harganya lebih 2 kali lipat pun karena susah dapat barangnya, masih laku. Nah, itu dia. Inilah yang mendorong Indonesia. Aku simpulin aja sih teman-teman ya, aku setuju sama Bro Ryan ya. Aku setuju sama Bro Ryan, pemulihan tidak akan terlalu cepat karena ini kondisinya memang fundamental banget ya, memang perekonomian lagi terkontraksi banget, tapi juga tidak akan sejelek tahun-tahun yang zaman dulu gitu. Spanish flu itu nggak akan sejelek itu. Solusinya sih jangka pendek saat ini ya teman-teman, untuk yang trading aku perhatiin ada banyak saham yang udah mulai turun tuh deket AR bawah.
Contohnya saham-saham properti. Nah, saham-saham properti ini aku lihat tadi ada beberapa yang udah mulai turun dekat ayat bawah. Nah, ini tanda-tanda sebenarnya. Dan kemarin ada PTBA, ada ITMG, terlepas dari dia trading error atau enggak, sebenarnya ini merupakan sebuah tanda kembali bearish gitu. Nah, PTBA ini saya beli juga nawar banget ya. Istilah kata, saya cuma mau kasih tahu teman-teman sekarang nih tradingnya agak direm dulu. Saya nggak beli terlalu banyak gitu ya. Dan kemudian untuk investasinya, kita masih bisa dapat kesempatan untuk harga lebih murah daripada saat ini. Mau dapat harga semurah Mei kemarin atau semurah Maret kemarin, ya semoga bisa. Semoga bisa. Karena nanti saya dibilang, wah Ellen kemarin bilang katanya bisa, emang saya yang menggerakkan market. Saya melihat ada potensi bisa gitu ya di bulan Agustus, September, dan Oktober nanti. Dan kalau ngelihat ini prediksi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita tuh hitung-hitung, jadi hitung-hitung growth-nya, oh kuartal 2 minus nih, minus 3, sekian. Nah, kuartal 3 ini kalau sampai maksudnya coronavirus ini bisa tertangani dengan baik di Indonesia, asalkan jangan sampai PSBB lagi, ini udah bisa positif gitu teman-teman. Dan kecuali kalau sampai PSBB lagi gimana? Oh ternyata kalau PSBB lagi, menurut hitung-hitungannya Menteri Keuangan kita, itu di kuartal 3 itu minusnya sekitar 1, sekian. Artinya tetap lebih baik daripada kuartal 2. Jadi ya sekitaran kalau kuartal 3 membaik, berarti laporan keuangan kuartal 3 tuh keluar di kuartal 4. Nah, artinya gini, kalau saya melihat kurvanya akan mencapai bottom itu di kuartal 3. Kurva saham ya, bukan kurva coronavirus. Kurva bilang bisa bottom tuh sekitar kuartal 3. Jadi duitnya di istilah kata tuh di eman-eman dulu lah kalau orang Jawa ya. Nah, di eman-eman dulu buat apa? Masukin bertahap. Jadi sekali lagi buat teman-teman di M-Trade yang kemarin udah masuk dari bulan Maret, kan dapat murah-murahnya tuh nyicil sampai Juni ini udah 40%. Nah yang baru masuk sekarang ini, masuknya 10-20% dulu aja masih bisa dapat lebih murah gitu. Ternyata kalau naik gimana? Turun-turun, tak bilang turun-turun. Kok pede banget turun? Kalau ternyata naik gimana? Ya bagus toh, Anda nggak rugi. Naik juga masih bisa beli, masih bisa untung gitu ya. Bener nggak, Koko Ryan? Kalau Koko Ryan sendiri ini gimana nih tipsnya supaya teman-teman kita yang baru masuk di pasar saham, yang puzzle-nya mereka tuh masih belum tersusun rapi gitu. Itu tipsnya gimana supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari pasar saham 2020 ini, cuan gede tapi juga aman gitu. Baik, jadi seperti ini. Saya selalu bilang, siapapun orang itu nggak perlu diajarin bagaimana caranya untuk untung. Nggak perlu diajarin bagaimana caranya merasakan untuk untung. Semua orang tuh pinter lah buat ngerasain yang enak-enak. Tapi selalu ketika Anda mau spending uang, apalagi konsumtif ya, itu lebih parah. Kalau untuk investment sekalipun rule juga sama. Anda selalu berpikir kalau Anda salah. Selalu begitu. Jadi saya pun sama seperti itu. Jadi kenapa selalu berpikir seperti itu? Karena siapapun tidak perlu diajarkan kalau ngerasain keuntungan. Tapi semua orang sering kelabakan ketika risiko terjadi. Bagaimana kalau ternyata besok turun? Iya sih, memang itu pertanyaan yang bagus. Dan kembali lagi counternya adalah kalau besok naik Anda juga nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, jawaban fairnya satu adalah diversifikasi. Yang kedua, jawaban fairnya adalah selalu punya duit. Karena kalau orang nggak punya duit, pada akhirnya ya percuma mau ngomong diversifikasi, ngomong saham apa PTBA murah. Tadi ada yang tanya lagi beli ini mau beli itu. Wes orang duit Itu ada solusinya, Bro. Ada solusinya. Caranya nikah cari pasangan yang punya duit. Ah iya, itu masalah kalau sudah nikah gimana? Kalau masalah kedua nih kalau sudah nikah gimana kan? Sama panjang lagi. Nah, jadi selalu jaga yang namanya cash is king. Oke, setuju sih. Ketika kita merasa punya uang itu cash is king, oke. Tapi nggak punya cash flow, jadi pastikan kalau Anda investasi saham juga. Saya juga bilang pada saat ini, kalau Anda investasi saham juga harus tahu, oh dia memberikan dividen. Itu sudah salah satu loh. Kenapa? Coba perhatikan deh, untuk saham-saham yang bagian dividen. Itu seperti ada oase di tengah padang gurun. Tiba-tiba harga sahamnya bisa naik ke karu-karuan. Itu kan lumayan. Coba perhatikan saham PTBA dari kemarin udah di bawah 2.000 terus ya kan. Padahal itu yang ada di dalam perusahaan punya rata-rata di 3.000 ke 3.000 2.500 gitu ya. Jadi
ini yang menjadi satu hal yang kita juga harus perhatikan bahwa cash flow itu penting. Jadi, karena apa cash flow itu penting? Karena Anda berpikir kalau Anda salah. Jadi ya, Anda sebenarnya dengan Anda bisa terus-menerus melakukan itu, lama-kelamaan untung kok. Lama-kelamaan untung, karena harus sabar. Banyak orang tidak bisa sabar untuk kaya. Makanya dia ngegas. Begitu ngegas, nggak punya remnya. Karena apa? Baru belajar ngegas, nggak tahu cara ngeremnya. Jadi ya, sebenarnya basically-nya itu aja kok, kalau dari saya sih. Very wise banget. Jadi kemarin ada beberapa narsum lain yang aku ajak nge-live juga. Sebenarnya intinya sih kalau kita udah lama di pasar saham, kalau ditanya kuncinya apa sih berhasil di pasar saham, ternyata tuh jawabannya mirip-mirip semua. Saya rangkum ya. Yang pertama, cash is the king. Ini bukan cuman omongan investor atau trader saham, tapi omongan dari orang-orang berhasil, pengusaha-pengusaha berhasil ya. Salah satunya adalah Pak Hermanto Tanoko yang pernah saya live juga, teman-teman langsung dengar sendiri. Pak Desem juga teman-teman langsung dengar sendiri. Cash is the king. Jadi artinya gini, jangan sampai ketika kesempatan itu datang, kita nggak punya duitnya. Kemudian yang kedua adalah antisipasi. Kalau salah gimana? Saya pernah dimarahin nih, dimarahin orang nih, Ryan, gara-gara saya bilang gini, beli saham itu jangan cuma siap untung, siap rugi juga. Wah, marah. Aku mau beli saham, aku mau untung kok. Kamu suruh rugi, bukan saya suruh rugi. Artinya adalah kalau kita siap, kita tahu bahwa oh ternyata ada kerugian di sini, maka kita akan belajar. Dengan belajar, maka profil resiko kita akan membaik. Karena Warren Buffett sendiri bilang loh, the risk comes from of not knowing what you are doing. Kayak Pak Tung Desem kemarin kasih testimoni di buku aku itu, dia lebih gamblang lagi. Maka ya, ini Pak Tung yang bilang, bukan saya. Pak Tung bilang gini, resiko itu datang dari kegoblokan kita. Loh, gitu. Mohon maaf. Ya, jadi sudah boleh. Kalau Tung yang bilang boleh. Betul. Ya, jadi sabar. Jadi kita harus sabar mengikuti proses gitu ya. Jadi ya itulah. Mungkin teman-teman akan senang dengan pengajar atau praktisi-praktisi yang lebih menjanjikan, wah lu bisa cuan segini gitu. Cuan 100%, 200% saya pernah nggak? Oh pernah, dengan strategi super trader, very easy. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membatasi resiko supaya resiko atau kerugian ini nggak membengkak. Sejak tahun 2008, saya udah nggak pernah lagi yang namanya rugi itu sampai 20%, 30%. Super trader, rata-rata keuntungan semuanya di atas 20%, dan kerugian itu 10%. Kalau super trader, profit bisa sampai di atas 50%, itu wajar. Kalau swing trading, rata-rata keuntungan kita sekitaran 10-15%, dan rata-rata kerugian kita sekitaran 5% ya, naik turun sekitaran 5%. Jadi seperti yang tadi Ryan katakan bahwa ketika kita dalam trading dan trading saham terutama ya, ketika kita dalam trading saham yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah resikonya. Seberapa jauh kita membatasi kerugian. Kalau untung naik ya biar naik aja sampai ada tanda reversal baru jualan. Ternyata sama nih. Gitu ya. Dan kemudian saya juga belajar dari David Ryan. David Ryan ini adalah seorang trader investor kawakan di Amerika. Ternyata yang bikin dia berhasil menang menjadi 3 kali juara Trader and Investing Championship di Amerika 3 tahun berturut-turut adalah manajemen risiko. Nah, nanti Sabtu ini teman-teman aku mau bahas tentang manajemen risiko di seminar online Diskon Vagansa. Teman-teman langsung aja daftar di ellendesme.com/sodv dengan kode promo Ryan atau DM saya dengan diketik Ryan nama email HP, artinya Anda ditraktir kok Ryan hari ini. Dan selain itu teman-teman belajar dari Ryan Filbert, ada banyak buku-buku Ryan Filbert yang perlu teman-teman pelajari, dan ilmunya juga kalau saya lihat sih satu aliran dengan saya ya gitu, jadi nggak ada ilmu cocokologi itu tadi. Lucu kamu ya. Jadi buku-buku Ryan, aduh kamu ada bukunya nggak Ryan, beberapa bisa kasih lihat ya. Nggak ada. Nggak bawa. Ntar googling deh teman-teman ya, langsung beli gitu. Oke, ini yang PTBA gimana? Aku tadi beli, udah kalau dengar saya beli kan pasti lega kan. Oke, aku beli tadi ya, jadi buy on weakness gitu. Oke, udah hampir deket-deket waktunya giveaway, udah ditunggu-tunggu hadiahnya. 10 IM Trade ini adalah layanan edukasi saham
online dalam 1 tahun penuh. Kenapa saya buat Ian Trade? Karena saya ingin membantu lebih banyak orang lagi, tapi tenaga dan waktu saya kan nggak bisa untuk ngejawabin teman-teman semuanya, kayak les malam hari ini juga terbatas. Maka dari itu Ian Trade ini dibantu oleh sistem, oleh robot juga, dibantu oleh manusia, oleh coach-coach dan semua tim ya. Jadi teman-teman bisa tanya jawab saham, teman-teman bisa ngelihat ulasan setiap pagi, teman-teman bisa mendapatkan referensi beli dan jual saham secara gratis ya. Jadi beli edukasi online dapat gratis referensi saham. Itu di IM Trade bisa dapetin gratis semuanya sekarang 15 hari. Ditraktir Koko Ryan juga nih. Oke. Koko Ryan ini wah lega banget gara-gara saya beli saham itu PTB. Ini IHSG gimana sih Koko, masih sideways, masih no trend, kondisi indecision ya. Oke, Ryan boleh kasih pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab oleh semuanya dan yang kita udah bahas ya. Jadi nggak keluar dari apa yang kita bahas di live ini. Oke, tadi saya juga karena sama-sama ini ya, sama-sama punya batas stop loss yang sama di swing trading. Coba diulang nih ya. Tadi berapa sih batas stop loss kalau swing trading versinya Tante Ellen ya? Kalau versi saya kan Adek Ryan kali ini. Stop loss swing trading versi saya dan versi ini Kong Ryan nih. Makanya dicoba, tinggal ketik jawaban, ketik aja berkali-kali, ntar pasti menang. Lewat terus pasti menang. Giveaway buku, oke, aku traktir buku Koko Ryan deh 5 ya, tambahin 5 pemenang lagi. Aku beli di Gramedia nanti, jadi 10 dapat M-Trade, 5 orang dapat buku Koko Ryan. Oke. Dipilih 15 pemenang, 10 dulu buat dapat M-Trade, 5 orang dapat ini buku. Silakan. Tuh, Ayo, Ryan pilih dong. Jawab. Bukain pemenangnya, tapi jangan cepat-cepat. Aku nulis nih. Jangan cepat-cepat ya. Oke, aku yang pilih toh ya. Iya dong, Ya. biar aku nggak dimarahin netizen maksudnya. Kalau ada yang Oh gagal. gitu. Ya, ini mohon maaf nih. Secepatnya jempol bisa men-scroll dan jawabannya benar. Oke, silakan. Lamoreno, Lammoreno. Okay, thanks. Go ahead. Sweta Faunia, Swetafavnia. Sweta Faunia. Oke, go ahead. Kristianto S. Oke. Andreas Edvan. Andreas apa? Andreas Edvan. Ini mungkin temannya Kapten Amerika kali. Oke. Iya, ya. Terus Prakasa Mitra Yahito. Itu Prakasa. kamu udah dapet kayaknya. Hah? Aku nanti minta timku cek lagi deh. Kalau udah dapat nggak bisa dapat lagi, nanti Oke. timku cek ya. Ya, ini Prakasa Mitra Yahito. Oke. Oke. Udah, wes toh. 5. Piro? Masih ada 5 lagi. Oh, oke. Roberto ZYM. Roberto ZYM. Nomor 7. Nemesis MD. Wih, udah kayak Resident Evil nih, keren nih. Oke. Nomor 8. Vivia Priantini. Oke, aku bantu ya. Dimas Oke. Ramadan. Oke. Eko Radityo. Udah dapat 10 nih. Oke, sekarang 5 pemenang untuk dapetin buku Ryan Hilbert. Gantian aku yang kasih pertanyaan. Berapa jumlah buku Ryan Hilbert sekarang? Udah nulis berapa buku? Yang ditulis piro? Kita lihat ya, siapa pemenangnya? Dapat buku Ryan Hilbert. Berapa jumlah buku Ryan Hilbert sekarang? Udah nulis berapa buku? BTW, tadi jawabannya piro ya bro ya? Masih ada jawab 5%, udah ganti pertanyaan, kakak. Masih jalan. Karena saking banyak ganti pertanyaan kakak, ya.
masih banyak yang ikut. Oh iya. Yuk teman-teman, ayo dicoba terus. Ini banyak yang menyerah, Ryan. Jadi viewernya turun karena menyerah. Yang dipanggil istri. Ini mana istri anak panggil sini. Ini mana? Aduh. Ini anaknya diajak sini dong, diajak sini. 17 benar nggak, Ryan? 17. Benar. 17. Anaknya diajak sini dong, Ryan. Kasih lihat dong, Ryan. HDH 002. Ray. Nggak mau deh, lagi nggak mau. Tan 17. HDH 002 Remontan 17. Sorry ya, aku random ya. Sutina.id. Ya, secepat mataku bisa melihat ini. Jadi nggak urut ya, teman. Aku bukan Del Piero. Wah, ini salah satu trik untuk menang giveaway. Aku bukan Del Piero. Ini jadi salah satu trik untuk menang giveaway adalah ID Anda mudah dibaca dan menarik perhatian. Kalau bukan Del Piero, siapa? David Beckham deh. Wah ya, Cingho udah pernah belum ya? Cingho 23, Cing.ho 23. Lamoreno, Sueta Faunia, Kristianto S, Andreas Evan, Prakasya Mitayah itu, Roberto ZYN, Nemesis MD, Vivia Priantini, Dimas Ramadan, Eko Radityo, langsung japri saya, DM saya, EMT 15, nama, email, dan WhatsApp Anda. Kalau kemarin udah menang, nanti nggak bisa dapat lagi gitu ya. Jadi kasih kesempatan buat yang lain. Nah, ada yang 5 berikut ini dapat bukunya Ryan Filbert. Aku akan beliin di Gramedia. HDH 002 Raymond _17 Sutina.id. Aku bukan Del Piero. Cingho 23. Aku tambahin 5 lagi deh karena hari ini yang nonton banyak. Aku kasih buku random. Wah. Random Tadi siapapun. Pertanyaannya sama. Jadi aku lanjutin. Apa nih? Yang menang adalah apa ini? Halu, banyak banget. HALUU-nya banyak banget. WB. Mana Noni. Terus Miko.Lauren. 18, 19, 20. 3 lagi. Yunita Drew. Yunita Drew. Mungkin ini. Halo. Hey, tuh mana tuh kamu ditanya lu ini lu. Nih pakai. Cici ya, bukan tante ya. Sanjaya 16889. Panggilnya Cece. Enggak mau dipanggil Ayu. Tante lu orang gelem ya, tantenya dipanggil tante. Orang gelem. Satu lagi pemenangnya Amri. Halo Non. Amri 7905. Oke. Halo Noni.